Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 40 hari ke depan gereja mengajak kita untuk merefleksikan 2 hal. Yang pertama adalah melihat kembali hidup kita yang dipimpin oleh Allah. Banyak orang tidak melihat itu. Monggresula terus apa ya? Tansah rumangsa ora digatekke, melarat uripe sarwa rekoso dan seterusnya. Seolah-olah tidak ada karya Allah yang agung dalam kehidupan, seperti kesehatan, seperti keluarga yang mengasihi, seperti rezeki sehari-hari nyatanya juga tidak kelaparan walaupun tidak kaya, dan seterusnya. Kita diajak untuk melihat Allah seperti bangsa Israel hari ini. Yang kedua, masa penyucian dengan sakramen tobat, dengan mengikuti aneka tawaran kegiatan gereja, tetapi juga dengan membasuh diri dalam doa, merefleksikan dan membuang dosa-dosa lama dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab seperti dalam Injil selalu ada godaan yang terus dikatakan dalam kalimat terakhir Injil, menunggu waktu yang baik. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bertanya kepada saya, Romo menampakkan kegembiraan di dalam hidup. Memang semboyan saya adalah mari merayakan kehidupan. Merayakan artinya sungguh-sungguh bersuka cita. Apakah semuanya beres? Enggak, saudari-saudara. Hari ini saya memakai obat patiroso karena saya abuh gusinya dan itu kemeng. Apakah kemudian saya ngelokro dan kemudian frustrasi? Ora. Ya toh, biyen wae lara ya diobati. Ning tidak mengurangi gairah untuk memberi kesaksian dan mewartakan. Amin. Pasti Anda pun melakukan hal yang sama. Ini kan kelihatan abu kiri atas. Rodo perot lambini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kegembiraan hidup adalah bahwa nyata dalam kehidupan saya, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan semesta, Allah itu sungguh memberikan cinta, perhatian dan kepeduliannya terus-menerus. Kalau Anda membaca surat Gembala Bapak Kardinal Suharyo, Bapak Kardinal mengangkat tema tentang martabat manusia. Martabat manusia itu apa sih? Manusia itu sangat dicintai oleh Allah. Dan dikutiplah kitab Kejadian bahwa yang diciptakan sungguh amat baik. Dan itu dikatakan ketika menciptakan manusia. Yang lain ketika menciptakan yang lain 6 hari itu segala sesuatu yang diciptakan adalah baik, adalah baik, adalah baik. Ketika menciptakan manusia berbeda bunyinya, sungguh amat baik. Jadi lihatlah, bahkan dikatakan kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Inilah Anda, inilah saya, inilah kita semua. Dan kita telah ditebus dengan darah Kristus. Saudari-saudara, kurang bermartabat apa? Dan umat Israel itu sangat pede dengan status menjadi bangsa pilihan yang sejak semula direncanakan oleh Allah. Mari kita lihat kitab Ulangan bacaan pertama. Kita tahu kredo, kita tahu syahadat, artinya pokok-pokok iman, kepercayaan. Dan syahadat bangsa Israel adalah
yang kita dengarkan tadi belum terumuskan secara sistematik, tetapi berupa cerita tentang kebesaran Allah mencintai umatnya. Dikatakan dalam bacaan pertama, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu kepercayaan umat Israel. Refleksi pengalaman akan Allah yang memilih Bapak Abraham pindah dari Mesopotamia ke negeri Kanaan. Memilih. Dan kemudian ketika dalam kesulitan di Kanaan karena kekeringan dan seterusnya, ada peristiwa Yusuf yang dijual oleh saudaranya ke saudagar Mesir, gitu kan? Datanglah Yusuf ke Mesir dan bertumbuh menjadi pribadi yang diperhitungkan oleh kerajaan. Pada suatu saat dia juga mengundang orang-orang Kanaan, saudara-saudara, untuk datang ke Mesir karena Mesir lebih makmur. Dan kemudian bertumbuhlah umat Israel ini di Mesir, di negara tetangga. Menjadi dan kemudian diperbudak, dianiaya, dan disiksa kerja paksa. Padahal jumlah mereka sangatlah banyak. Ketika keluar dari Mesir, berapa sih jumlahnya? Disebut juga dalam kitab suci 600.000. Bayangkan, banyak sekali. Kemudian mereka mengalami peristiwa besar. Allah dihayati sebagai Allah yang tidak tega, Allah yang ora mentolo, sehingga ketika mereka berseru minta tolong pada Tuhan, Tuhan menolong dan mengantar mereka keluar dari Mesir melalui Laut Merah. Dan itu adalah pembebasan, dan itu adalah Paskah ya oleh orang Yahudi sebagai hari raya terbesar sampai hari ini. Sementara umat Kristiani mengalami pengalaman berikutnya, Allah yang terus menuntun sampai pada puncaknya, wis Gusti ora mentolo tenan. Tuhan tidak tega sungguh dengan dosa dan kesalahan umatnya. Maka diutuslah Yesus putranya untuk membayar lunas dosa kita. Dan itulah Paskah kita. Amin. Nah, saudari-saudara, mari saya mengajak Anda, keluarga, pribadi-pribadi untuk terus merefleksikan pada masa 40 hari ini, Gusti Allah ki kanggoku sapa toh? Apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupku? Konkret, nyata, atau aku hanya takut bahwa nanti aku dihukum di neraka? Atau aku hanya paham bahwa bintang Allah ada seperti dipelajari waktu katekisasi atau waktu di sekolah? Atau saya adalah orang yang mengalami Allah yang hadir dalam hidupku? Harus sampai ke sana karena begitu nyata kalau kita petani. Seringkali itu melalui hal-hal yang sangat sepele. Tadi malam karena saya minum obat untuk gusi saya ngantuk jam 8. Padahal jam setengah 10 saya harus siaran di YouTube untuk doa koronka. Sampai beberapa detik sebelum koronka, setiap setengah menit saya menguap.
Sampai saya berpikir saya tidak akan membacakan intensi, tetapi tetap ada doa Korinta yang 10 menit saja, nggak usah pakai nyanyi. Begitu berdoa Korinta, ya Allah bersegeralah menolong aku. Tuhan perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terus blas ranganto. Ini mukjizat kecil, mungkin ada mengatakan kebetulan Romo obatnya sudah tidak manjur, Romo sudah kebal sehingga nggak ngantuk lagi karena obat membuat ngantuk. Oke, kadang-kadang mukjizat dan kebetulan itu batasnya tipis soal iman. Mau orang kecelakaan yang ngarepku, tabrakan mobil motor ngeri, aku pas nembune caket. Untung kok sereflekku menggok ngiwo terus sehingga saya tidak menubruk. Untung kebetulan. Tetapi seorang beriman akan mengatakan Allah menunjukkan, Allah yang memegang setiranku sehingga kebanting ke kiri dan selamatlah, sehingga aku bisa menolong korban dan seterusnya. Saudari-saudara, bangsa Israel mengalami Allah yang penuh cinta dan belas kasih. Dan ini penting untuk kesaksian. Tradisi Israel adalah terus-menerus bercerita pengalaman Allah kepada keluarga. Pengalaman besar berupa cerita tadi, karya keselamatan bangsa, dan mungkin sharing kecil dalam keluarga. Setiap kali sebelum tidur, seorang bapak keluarga bercerita syukur tentang karya Allah hari ini dan tentang karya Allah secara keseluruhan. Sehingga orang Israel itu sangat hafal dengan cerita tentang Bapak Abraham dipanggil sampai keselamatan dari tanah Mesir. Apalagi Paskah selalu diceritakan karya keselamatan Allah. Itulah kenapa nanti ketika Paskah bacaannya akan panjang, dari kitab penciptaan, dari para nabi dan para utusan Allah, dan sampai pada Yesus sang penyelamat. Amin. Ini poin yang pertama, mengalami Allah dan bercerita tentang Allah dalam kehidupan dan terutama sejarah keselamatan kita. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan.